selamat datang di Learn With Me bersama aku, Nova, dari kelas 83, nomor absen 27. Nah, sekarang kita mau belajar apa nih? Kita mau belajar IPS bersama materi penjajahan samudra. Nah, penjajahan samudra itu apa sih? Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi di abad ke-15 sampai 18? Pada masa itu, bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Tetapi, alasan dari pelaksanaan penjajahan samudra itu nggak sesimpel itu loh teman-teman. Ternyata banyak banget alasannya. Yuk kita lihat satu persatu. Pada abad ke-11 sampai abad ke-17 ada perang agama di Asia Barat dan Eropa yang disebut sebagai Perang Salib. Perang Salib ini disokong dan diarahkan oleh Gereja Katolik. Orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini bahwa perjuangan mereka itu demi memperoleh pengampunan atas dosa yang pernah mereka lakukan. Teman-teman tahu nggak nih? Ternyata perang salib itu ada banyak loh. Tetapi perang salib yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 109 sampai 127. Kemudian sejak abad kedua ada juga perang salib melawan orang Moro Iberia, perang salib melawan Kekaisaran Turki Utsmaniyah, dan perang salib untuk maksud lain, seperti memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah, dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Perang salib ini ternyata berdampak besar bagi bangsa Eropa loh teman-teman. Oleh karena perang salib ini, jalur perdagangan yang menghubungkan antara Asia dan Eropa jadi terputus. Oleh karena putusnya jalur perdagangan ini, bangsa Eropa jadi kesulitan untuk memenuhi sejumlah kebutuhannya. Selain perang salib, jatuhnya Konstantinopel juga menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Pada 29 Mei 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini merupakan wilayah penting dan strategis loh teman-teman, karena Konstantinopel merupakan titik yang menjadi jalur perdagangan darat yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat yang menghubungkan Asia dengan Eropa pun terputus. Sebab pemerintah Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Bangsa-bangsa Eropa menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses berdagang ke Asia. Oh iya teman-teman tahu nggak nih kalau sekarang Konstantinopel dikenal sebagai Istanbul? Teman-teman tahu nggak bahwa lapisan bumi di Eropa lebih tipis dibandingkan seluruh benua di dunia? Maka dari itu, benua Eropa menjadi salah satu benua yang memiliki cuaca yang sangat dingin. Maka mereka membutuhkan hal seperti rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. Tetapi oleh karena jalur perdagangan darat yang terputus, bangsa Eropa jadi sulit untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan yang berasal dari Asia, seperti kebutuhan akan rempah-rempah, kain sutra, dan obat-obatan. Maka bangsa Eropa terdorong untuk mencari jalur lain agar tetap bisa melakukan hubungan dagang dengan para pedagang di Asia. Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun, Portugis, Spanyol, dan Belanda tidak datang ke Nusantara hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah-rempah. Mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah, sehingga dapat menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Alasan berikutnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah teman-teman pernah dengar mengenai istilah bumi datar? Bumi datar adalah sebuah konsepsi arkais dari bentuk bumi sebagai bidang atau cakram. Banyak dari kebudayaan kuno menganut kosmografi bumi datar, yang meliputi Yunani sampai zaman klasik, peradaban zaman perunggu dan zaman besi dari timur dekat sampai periode Helenistik, India sampai zaman Gupta yaitu awal-awal abad Masehi, dan Tiongkok sampai abad ke-17. Pada abad ke-15 muncul teori heliosentrisme yang diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Teori tersebut menyebutkan bahwa bumi berbentuk bulat dan bumi mengorbit matahari. Berdasarkan teori tersebut, muncul asumsi bahwa jika kita berlayar ke arah barat, maka kita akan sampai di wilayah timur. Hal itu juga menyadarkan bangsa Eropa bahwa dunia ternyata begitu sempit. Didukung dengan perkembangan teknologi pelayaran, seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya, juga perkembangan ilmu teknologi dalam navigasi pelayaran, maka penjajahan samudra untuk mencapai pulau penghasil rempah-rempah menjadi sangat memungkinkan untuk dilakukan. Selain demi memenuhi kebutuhan terhadap rempah-rempah dan menguasai perdagangan rempah-rempah, gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama Nasrani juga menjadi alasan mengapa bangsa barat melakukan penjajahan samudra.
Gold adalah motivasi bangsa Eropa untuk meraih kekayaan dengan menguasai sumber daya, baik itu emas, perak, atau bahan tambang lainnya, serta komoditas lain yang berharga. Glory adalah motivasi yang terkait dengan keinginan untuk menguasai wilayah tertentu yang didatangi dan dijadikan sebagai wilayah koloni. Lalu, Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Setiap kapal milik bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjajahan samudera selalu diikuti kelompok misionaris yang menganggap penyebaran ajaran Injil merupakan panggilan hidup dan tugas mulia. Nah, setelah sudah mengetahui alasan-alasan bangsa barat melakukan penjajahan samudra, teman-teman tahu nggak nih mengenai perjanjian Tordesillas yang mengakibatkan Spanyol dan Portugis membagi dunia? Di abad ke-15 hingga abad ke-16, perdagangan di Eropa didominasi Portugis dan Spanyol. Keduanya bersaing dalam memupuk kekayaan dan menaklukkan bangsa lain. Mereka adalah bangsa pertama yang menaklukkan dunia dengan menjelajahi samudra. Portugis dan Spanyol bahkan pernah membagi dunia menjadi dua bagian untuk masing-masing. Pembagian itu dikenal sebagai perjanjian Tordesillas. Untuk mengakomodasi permintaan ini, Paus Alexander ke-6 yang merupakan keturunan Spanyol membagi dunia lewat garis demarkasi. Garis lurus ditarik dari kutub utara ke kutub selatan sekitar 100 league, yaitu setara dengan 320 mil dari barat kepulauan Tanjung Verde. Spanyol diberi hak eksklusif menguasai tanah di sisi barat garis, sementara Portugis di sisi timur. Yuk teman-teman, kita lihat rute-rute yang bangsa barat gunakan untuk akhirnya sampai di Nusantara. Mari kita mulai dari Portugis. Oleh karena perjanjian Tordesillas, dalam melakukan penjajahan samudra, bangsa Portugis menempuh jalur timur. Di bawah pimpinan Bartolomeus Dias, penjajahan pertama yang dilakukan oleh Portugis hanya sampai berlayar ke ujung Afrika Selatan, yaitu Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope pada tahun 1496. Sesampainya di sana, pelayaran yang dilakukan oleh rombongan Bartolomeus Dias tidak meneruskan perjalanan dan memutuskan untuk kembali. Selanjutnya, bangsa Portugis meneruskan penjajahan samudra di bawah pimpinan Vasco da Gama melalui jalur pelayaran yang sebelumnya ditempuh oleh rombongan Bartolomeus Dias. Pelayaran yang dilakukan oleh rombongan bangsa Portugis kali ini berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Di tempat ini, rombongan pelayaran bangsa Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama berhasil menemukan salah satu tujuan utamanya, yaitu menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Setelah cukup lama menduduki India, bangsa Portugis melanjutkan jalur pelayaran ke arah timur hingga sampai di Malaka. Armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Selanjutnya, bangsa Portugis terus meneruskan penjajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Pelayarannya dari Malaka ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Wilayah Maluku pada waktu itu disebut-sebut sebagai asal mula rempah-rempah. Bangsa Portugis sampai di Maluku, tepatnya Ternate, pada tahun 1512. Awalnya, kedatangan Portugis di Ternate mendapatkan sambutan baik dari Raja Ternate, yaitu Sultan Abu Lais, dengan tujuan untuk melawan Tidore. Jalur pelayaran bangsa Eropa berikutnya adalah jalur yang dilalui bangsa Spanyol. Spanyol memiliki jalur pelayaran bangsa Eropa yang berbeda dengan Portugis nih teman-teman oleh karena perjanjian Tordesillas. Pelayaran oleh Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus, namun rombongan ini tidak sampai ke Nusantara. Rombongan Christopher Columbus hanya berhasil sampai di Haiti, Kepulauan Karibia. Pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus menghasilkan pengetahuan akan benua baru yang sekarang dikenal dengan benua Amerika. Sehingga Christopher Columbus sering disebut-sebut sebagai penemu benua Amerika. Pelayaran bangsa Spanyol berhasil sampai ke Nusantara melalui jalur barat di bawah pimpinan Ferdinand Magalhaens dan Sebastian de Elcano, di mana Ferdinand Magalhaens melakukan pelayaran dari Spanyol menuju barat melalui Samudra Atlantik dan sampai pada sebuah selat Magellan. Setelah melewati Samudra Pasifik, rombongan ini berhasil mencapai di Kepulauan Massawa, Filipina. Sayangnya, Ferdinand Magalhaens tewas di Filipina dan pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Elcano.
Di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano, rombongan pelayaran Spanyol kali ini berhasil mencapai Maluku. Rombongan pelayaran Spanyol meneruskan perjalanan dan kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan. Jadi bisa dikatakan bahwa rombongan pelayaran bangsa Spanyol itu udah mengelilingi bumi loh teman-teman. Keberhasilan Portugis menemukan Maluku membuat perdagangan rempah-rempah di Eropa semakin meluas. Lisabon atau Lisboa, yaitu ibu kota Portugis, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Kondisi ini membuat Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dengan harga yang murah. Tetapi, adanya konflik antara Inggris dan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun membuat Inggris mulai kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Kondisi tersebut membuat bangsa Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah dengan melakukan pelayaran. Jalur pelayaran bangsa Eropa yang ditempuh oleh Inggris sama dengan jalur Spanyol, yang dikenal dengan jalur atau rute Magalhaens. Tokoh pelayaran penjajahan samudra bangsa Inggris adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish. Bangsa Inggris mulai pelayarannya pada tahun 1577. Meskipun berhasil mencapai Nusantara pada tahun 1579, Inggris tidak memberikan banyak pengaruh di Nusantara karena bangsa Inggris terdesak oleh Belanda yang berhasil mencapai Nusantara di Banten. Bangsa Inggris memfokuskan usahanya di India melalui Kongsi Dagang Inggris yaitu EIC atau East India Company yang didirikan pada tahun 1600. Nah, teman-teman tahu nggak nih, tempat di Nusantara yang pertama kali dimasuki oleh Inggris adalah Maluku, sama seperti Spanyol karena melalui jalur yang hampir sama. Selain Inggris, Belanda juga mendapat larangan untuk bertransaksi di Lisabon, sehingga pihak Belanda juga ikut melakukan pelayaran menjajahi samudra. Sebelumnya, ada tokoh lain dari Belanda yang melakukan pelayaran namun tidak berhasil sampai ke Nusantara. Tokoh pertama yang melakukan penjajahan adalah Barents yang mencari daerah timur melalui jalur utara. Sayangnya, rombongan ini mendapat masalah karena air laut membeku di kutub utara dan memutuskan untuk kembali. Maka dari itu, ia gagal melakukan pelayaran dalam mendapatkan rempah-rempah. Dalam perjalanan pulang, Barents meninggal dan namanya diabadikan untuk sebuah nama laut. Dengan bantuan John Hugen van Lieshoten, yakni orang Belanda yang pernah ikut bangsa Portugis ke Nusantara, penjajah Belanda mendapatkan informasi mengenai rute penjajahan samudra dari negara Portugis. Informasi mengenai perjalanan bangsa Portugis yang kemudian menjadi rute perjalanan Belanda ke Nusantara. Rute tersebut ditulis lengkap dalam buku berjudul Itinerario Voyage of the Scheepvaart naar Oost of the Portugals Indies, yaitu catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugal. Buku yang terbit pada tahun 1595 sampai 1596 itu memberi pengetahuan bagi pelayaran oleh Belanda berikutnya yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman, di mana jalur pelayaran bangsa Eropa yang dilakukan Belanda mengikuti rute pelayaran Portugis. Tetapi Belanda langsung menuju pelabuhan Banten dengan menyeberangi Samudra Hindia dan melalui Selat Sunda tanpa melalui India. Dikarenakan bangsa Belanda mencoba untuk menghindari bangsa Portugis yang berdiam di India. Akhirnya bangsa Belanda pun sampai di Banten pada tahun 1596. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kita jadi tahu nih sekilas mengenai penjajahan samudra. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau pengucapan nama. Sampai jumpa lagi semuanya.